We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally a face I know ain't that a sight to see. Hai, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Nina Angelina sebagai dosen pengampu kami dan teman-teman yang kami sayangi. Nah, di video kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami yaitu tentang pemanfaatan teknologi informasi dan smart city. Nah, sebelum kami memaparkan isi dari presentasi kami berharap kepada teman-teman agar dapat menyaksikan, memahami, dan menyimak isi dari presentasi kami. Selamat menyaksikan! Sejarah Smart City dalam dunia teknologi dan informasi. Smart City merupakan sebuah konsep kota yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintegritaskan seluruh infrastruktur pelayanan dari pemerintah kepada warga masyarakat. Penerapan konsep Smart City dalam sebuah perencanaan kota ialah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan layanan masyarakat dengan mengintegrasikan beberapa elemen yang ada di perkotaan seperti pemerintah, ekonomi, kualitas hidup, lingkungan, sumber daya manusia, dan transportasi. Smart City memberikan jaminan untuk membuat semakin banyak kota di seluruh dunia memiliki pengelolaan yang cerdas dengan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan dan pengelolaan kota. Hal ini mendorong peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam mengelola kota, sehingga terjadi interaksi yang lebih dinamis dan erat antara warga masyarakat dengan penyedia layanan. Dalam hal ini adalah pemerintah di setiap negara. Implementasi Smart City di Indonesia sendiri mengalami berbagai kendala, mulai dari infrastruktur penunjang yang belum memadai, kesiapan pemerintah setempat, hingga masyarakat sendiri yang belum mampu memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Nah, untuk pengertian Smart City sendiri adalah konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup yang lebih mudah dan sehat dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Beberapa ahli mendefinisikan tentang Smart City. Yang pertama, Cara Gliu dan kawan-kawan 2009. Mereka mendefinisikan bahwa Smart City adalah kota yang dapat memanfaatkan sumber daya manusia, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup yang berkelanjutan, serta pengelolaan sumber daya yang cerdas melalui sektor publik dan tata kelola berbasis partisipasi. Yang kedua, menurut Kortik dan Niskam 2012, mereka mendefinisikan bahwa Smart City merupakan hasil dari pengembang pengetahuan yang intensif dan strategis kreatif dalam peningkatan kualitas sosial ekonomi, ekologi, daya kompetitif kota. Kemunculan Smart City merupakan hasil dari gabungan modal sumber daya manusia, contohnya angkatan kerja didik, modal infrastruktur, contohnya fasilitas komunikasi yang berteknologi tinggi. Yang ketiga adalah menurut Giffinger 2010 dan Jungun 2014. Mereka mendefinisikan bahwa kota cerdas adalah kota yang berinvestasi dalam modal manusia dan sosial, memiliki infrastruktur transportasi tradisional dan komunikasi modern, serta pembangunan ekonomi berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi, dengan pengelolaan sumber daya alam yang terinformasi melalui tata kelola partisipasi. Berikutnya, ada beberapa indikator atau faktor-faktor pendukung dalam mewujudkan kota cerdas atau Smart City, yaitu yang pertama, dimensi teknologi, yang kedua, dimensi sumber daya manusia, yang ketiga, dimensi institusional. Dimensi teknologi. Dimensi teknologi diperlukan untuk pembangunan kota yang digital dan terintegrasi dengan dukungan infrastruktur fisik, teknologi pintar, perangkat mobilitas tinggi, dan jaringan komputer yang memadai. Dimensi sumber daya manusia. Dimensi sumber daya manusia diperlukan untuk kreativitas, pengetahuan, pendidikan, pembelajaran sebagai pendorong utama terbentuknya kota yang cerdas, di mana permasalahan yang bersifat manual
dengan pengetahuan ke model sistem digital melalui kreativitas dan disajikan dalam bentuk pembelajaran yang sepenuhnya perlu konsisten untuk dilaksanakan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi kami, yaitu tentang indikator-indikator dan faktor pendukung dalam mewujudkan smart city atau kota pintar. Yang pertama ada ekonomi smart atau ekonomi cerdas. Yang dimaksud di sini adalah kualitas yang menghasilkan suatu inovasi dan mampu menghadapi persaingan. Yang kedua ada mobility smart atau mobilitas cerdas. Yang dimaksud adalah kemampuan untuk mengembangkan transformasi pembangunan infrastruktur sebagai bentuk penguatan sistem perencanaan infrastruktur kota. Yang ketiga ada smart environment atau lingkungan cerdas. Yang dimaksud di sini sebagai lingkungan cerdas adalah lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non-fisik, serta visual maupun tidak visual bagi masyarakat dan publik lingkungan yang bersih tertata. Yang kelima ada smart living atau hidup cerdas. Yang dimaksud di sini sebagai smart living adalah cara pandang dan pola pikir yang berlandaskan pada paradigma kenyamanan, praktis, dan kreatif. Secara umum, smart living adalah cara berkehidupan yang pintar dalam menata merencanakan hunian hidup yang baik dan modern. Dan indikator yang terakhir ada smart governance. Smart governance adalah salah satu dimensi dari smart city yang mengutamakan dari sisi pengaturan pemerintah untuk menciptakan tata kelola serta upaya pemerintah yang transparansi terhadap masyarakat serta jujur, adil, maka diperlukan partisipasi dari pemerintah dan masyarakat. Ada 7 hal yang mengalami perubahan sejak adanya Smart City. 1. Infrastruktur yang lebih baik. 2. Semakin banyak kebutuhan tenaga ahli. 3. Publik tahu kinerja pemerintah. 4. Meningkatnya produktivitas dalam pelayanan pemerintah. 5. Efisien dalam pengolahan pemerintah dan aset daerah. 6. Meningkatnya kualitas hidup warga. 7. Partisipasi masyarakat aktif dan makin kritis dengan kinerja pemerintah. Untuk menciptakan kota cerdas di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara, diperlukan kesamaan paradigma mengenai kota cerdas sesungguhnya. Selain dibutuhkan regulasi langsung terkait kota cerdas, dibutuhkan juga kerjasama yang baik di antara berbagai pihak yang benar-benar mau mengedepankan kota cerdas sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat. Secara keseluruhan, kajian arahan pengembangan kawasan pusat pemerintah dengan Smart City ini bertujuan sebagai tambahan konsep dari rencana kawasan pusat pemerintah yang ada. Karena secara konsepsi, Smart City masih sangat baru dalam kajian tata ruang di Indonesia. Baru beberapa daerah, kota yang menerapkan konsep Smart City, contohnya Bandung, Surabaya, Medan, dan kota lainnya. Demikian presentasi ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian dan waktu Anda.